أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ini masih kelanjutan minggu yang lalu di ayat 93. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknat dia, dan Allah menyediakan untuk dia azab yang besar, azab yang dahsyat. Niki masih kelanjutan keterangannya. Kemarin minggu lalu disebutkan, dan menurut Ibnu Abbas bahwa orang yang membunuh dengan sengaja maka tidak ada pintu tobat untuk dia. Ini otomatis konteks ayat ini adalah konteks ayat orang yang membunuh dengan sengaja dan belum dilakukan kisos. Jadi konteksnya adalah tidak dilakukan kisos di dunia, membunuh dengan sengaja, maka dia tidak ada pintu tobat untuk dia. Ini kita tambah lagi beberapa keterangan. Ini beberapa waktu juga disampaikan bahwa di dalam ayat yang lain bahwa kecuali apabila dia bertobat dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti amal buruknya dengan amal kebaikan. Ini di dalam ayat yang lain seperti itu. Dan menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut turunnya adalah lebih awal, sehingga ayat tersebut dimansuh oleh ayat ini. Ini menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Dinasakh dengan ayat ini, sehingga yang berlaku adalah ayat yang kita bacakan hari ini. Bagaimana pendapat imam-imam yang lain, maka kita lihat. Ini hadis yang berikutnya, qala Imam Ahmad an Ibnu Abbas anna rajulan ata ilahi faqala araita rajulan qatala rajulan amdan qala jazaa'uhu jahannam khalidan biha qala laqad nazalat min akhir ma salafa ma nasakhaha syai'un hatta qabata Rasulullah SAW. Niki juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salim bin Abi Ja'id dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seseorang telah datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, bagaimana pendapat jenengan apabila ada seseorang membunuh orang lain dengan sengaja? Maka Ibnu Abbas menjawab, pahalanya atau bukan pahala ya, balasannya untuk mereka, untuk dia adalah jahanam dan kekal di dalamnya. Al-ayah, jadi sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Ibnu Abbas menjelaskan, sungguh telah turun ayat ini adalah di akhir dari rentetan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dinasah sedikit pun sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ini pendapat bahwa orang yang membunuh orang Islam, orang mukmin dengan sengaja, maka kalau dia tidak kena kisos di dunia, maka dia tempatnya di dalam jahanam selama-lamanya. Niku menurut Ibnu Abbas. Kemudian orang tadi bertanya, ara'aita inta bahwa amana wa amila sholihan ihtada qala
wa inilahu bitaubati wa qad sami'tu yaqulu sakilathu umur rajulan qatla rajulin mutamaban yaji'u yaumil qiyamatin akhidan qatilahu biyamini au biyasiri au akhidan rasahu biyamini au bishimali tasyahabba au dajahu daman min qiblil arsy yaqulu ya rab sal abdi fi ma qataltani. Niki orang tadi ketika dijawab Ibnu Abbas begitu, dia menjawab lagi, bagaimana pendapat engkau tentang ayat kecuali orang yang beriman dan beramal soleh ila akhirih, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Maka Ibnu Abbas menyaut, apakah apakah diterima taubat orang seperti itu? Padahal aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga ya sakilat umu, semoga ibunya kehilangan dia, artinya celaka dia, celaka dia. Rajulun qatala rajul mutamaiban, saya pendengar Nabi SAW bersabda, apabila seorang laki-laki membunuh orang laki-laki mukmin yang lainnya dengan sengaja, maka akan datang pada hari kiamat dengan menyeret orang yang membunuhnya. Nanti dulu di dunia dia membunuh orang lain, nanti ganti yang dibunuh itu di hadapan Allah, nanti dia akan datang menyeret orang yang telah membunuhnya. Atau wa akhadha ra'san biyaminihi au bishimalihi, atau dia bukan menyeret tapi ganti kepalanya orang yang membunuh tadi dipegang oleh orang yang dibunuhnya dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Tasyakhaba au zajau daman min qibalil arsy, kemudian yang terbunuh tadi darahnya masih mengalir, jadi seperti seolah-olah baru selesai dibunuh, menyeret orang yang membunuhnya, kemudian bertanya, ya Rob, tanyakan kepada hambamu ini kenapa dia membunuhku. Niki ngoten niku. Jadi ceritanya di koma, di titik, di komanya di titik, titiknya di koma. Niku ngoten. Lah niki di dalam riwayat yang lain di dalam Rabbi sal hadza fi ma qatalni qala fayaqulu qataltahu litakuna izzah li fulan. Di dalam hadis yang lain, cerita yang lain, ketika dia bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuhku. Maka orang tadi menjawab, qataltahu litakuna izzah li fulan. Aku membunuh dia karena membela kemuliaan si fulan. Jadi membela. Ya, pertama dia dua kali ditanya, kenapa engkau membunuh dia? Aku membunuh dia karena membela kehormatan untukmu ya Allah, untukmu, membela kehormatanmu ya Allah. Maka Allah menjawab, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milikku, kemuliaan itu hanya untukku. Jadi membela kehormatan sebenarnya bukan membela kehormatannya Allah, aslinya dia itu membela kehormatan dirinya sendiri, tapi ngakunya membela kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, sesungguhnya kehormatan itu milikku semata. Kemudian didatangkan orang yang lain, maka dia jawab, saya semata-mata membela kehormatan si fulan. Maka Allah pun menepisnya, tidak, sesungguhnya engkau tidak membela kehormatan siapa-siapa, ya. Laisat lahu bi iki bi ismihi qala fa yahwi fil nari sab'ina khalifan. Ya niki Pak. Tidak. Jadi engkau telah berkata, telah mendustakan apa yang engkau katakan.
ya. Sesungguhnya tidak seperti itu. Maka qala fayahwi fin nari sab'ina, maka orang tadi, si pembunuh tadi diseret, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, yang mana jurangnya neraka itu 70 tahun ya, 70 tahun jurangnya neraka, dia diseret dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini Pak, ini yang menunjukkan, yang menguatkan bahwa orang yang membunuh yang belum dikisos, maka dia akan tinggal di neraka buat selama-lamanya. Ini menurut Ibnu Abbas. Ini banyak ya, banyak. Dan ini riwayat yang lain Pak. An Ibnu Idris qol sami itu Muawiyah radhiyallahu anhu yaqulu sami Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu dzambin asama yaghfirahu illa rajulun yamutu kafiran aw rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa Allah pasti akan mengampuninya kecuali seorang laki-laki yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada ampunan bagi dia, atau seorang laki-laki yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Demikian diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kemudian juga tidak qala sami'tu Ummu Darda taqulu sami'tu Abu Darda yaqulu sami'tu Rasulullah yaqul kullu dzambin asallahu yaghfir illa man mata musyrikan aw man qatala mu'minan muta'ammidan. Ini juga di hadis yang lain dari Ummu Darda, istrinya Abu Darda, aku mendengar Abu Darda berkata, aku mendengar, kata Abu Darda, mendengar Rasul bersabda bahwa setiap dosa pasti Allah akan mengampuninya kecuali orang yang mati musyrik atau orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ini banyak hadis ini terkait dengan ini. Demikian juga An-Nafi' an Ibni Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala mu'minan muta'ammidan faqad kafaru billahi azza wa jalla. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah azza wa jalla. Niki Ibnu Abbas niki ngoten. Niki pendapat beliau-beliau ya. Ada pendapat yang lain ya, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja pun masih ada ampunan. Niki ngaten nggih. Masya Allah. Niki pendapat yang lain. Walladzi alai jumhur minas salafil ummati wa khulafa annal qatil lahu taubatun fima bayanahu wa bayana Allah azza wa jalla. Jumhur ulama salaf itu berbeda dengan yang disampaikan oleh para sahabat Ibnu Abbas dan lain sebagainya, bahwa orang yang membunuh masih ada pintu tobat untuk dia. Fima bayanahu, karena fima bayanahu wa bainallah azza wa jalla. Fa in taba wa anaba wa khasha wa khadha wa amala amalan salihan badallahu sayyidu hasanah. Maka beliau menyampaikan, ulama-ulama yang berpegang bahwa masih ada pintu taubat adalah masih ada jalan. Ini terkait dengan ayat yang menurut Ibnu Abbas sudah dimansukh, tapi menurut ulama-ulama yang lain itu tidak dimansukh ya, tidak dimansukh. Yakni Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Di dalam Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Niku ngoten. Ayatnya walladzina yad'una ma'allahi lan akhara wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila sholihan fasawfa yubaddilullahu sayyi'atil hasanah. Niku ngoten. Itu ayatnya di dalam Al-Furqan 68 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah,
orang-orang yang tidak menyembah selain Allah. Kemudian tidak membunuh orang kecuali dengan cara yang hak, tidak membunuh orang, wala yaqtuluna allati haramahu illa bil haq. Kemudian tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan 3 dosa itu sungguh dia terlibat di dalam dosa besar. Yudha'af lahul yaumal qiyamati. Allah melipat gandakan siksa untuk dia di akhirnya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam jahanam dalam keadaan terhina. Tetapi ayat berikutnya illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila solih, amalan solihah, dan beramal dengan amal yang soleh, maka Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Niki wa hadza khabar la yajuzu nuskhahu wa hamalahu al musyrikin. Niki. Jadi ini tidak dinasah, tapi kemarin menurut Ibnu Abbas ayat ini adalah berlaku untuk orang musyrik yang bertobat masuk Islam, otomatis argonya nol lagi, maka dia berhak keburukannya digantikan dengan kebaikan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan maka ini menjadi dalil yang umum, ini berlaku baik orang kafir maupun orang kafir yang masuk Islam atau orang mukmin juga berlaku ayat ini. Wa yahtaju hamalahu ila dalil wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Bahkan ditegaskan di dalam ayat Az-Zumar, ini penegasan lagi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, ya, asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas dirinya, yang zalim terhadap dirinya, janganlah kamu berputus asa dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu sangat luas, maka walaupun dia membunuh masih ada peluang untuk bertaubat. Niki ngoten. Wa hadza am fi jami' dzunubi. Ini adalah umum untuk semua dosa. Min kufrin wa syirkin wa syakin wa nifakin wa qatlin wa fasikin wa lidzalik. Bahkan ayat ini saking luasnya rahmatnya Allah, Az-Zumar 53 ini berlaku umum untuk semua dosa, baik dosa kafir, syirik, kemudian meragukan kepada Allah, munafik, membunuh orang, fasik, dan semua dosa yang lain, maka tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Kullu man taba min aidzalik taballahu alaihi. Artinya setiap orang yang mau bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa, mengampuni semua. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, tapi mengampuni semua dosa selain menyekutukan Allah. An-Nisa 116. Berdasarkan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa membunuh orang sekalipun ini masih ada pintu tobat untuk dia. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Lah, terus sikap kita gimana? Menurut Ibnu Abbas tidak ada pintu tobat, tapi menurut ulama yang lain masih ada pintu tobat. Ya, sikap kita begini, Pak. Ini sama-sama kita maaf ya, kalau belum pernah ojo sampai ya membunuh orang lain itu diingat-ingat tafsirnya Ibnu Abbas, sehingga tangan kita akan menahan diri dari membunuh orang dengan sengaja. Ini hati-hati. Nah, bagi orang yang dulunya mungkin wis mantan ngoten niku, mantan preman, mantan lesbian, zaman jahiliyah biyen pernah melakukan dosa seperti itu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Pintu tobat masih terbuka. Jadi seperti itu. Demikian juga kalau kita ada orang dia sudah menyesal lalu seperti itu, lah kita beri solusi supaya dia dengan pendapatnya Imam Jumhur Ulama Khalaf,
ulama salaf ya, ulama salaf dahulu, yakni ya ulama salaf ini ulama-ulama dari tabi'in ya, tabi'in itu apa namanya berpendapat masih ada pintu taubat, itu begitu. Dan ini pun juga dikuatkan oleh beberapa hadis Nabi SAW, termasuk kisahnya orang yang telah Bani Israel yang telah membunuh 100 orang. Akhirnya 100 orang pun singkat cerita dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian di dalam keterangan yang summa lil qatil al amdan ahkama fid dunya wa ahkama fil akhirah. Amma fid dunya fatas lutul auliyaul maqtulu alaihi qala Allah taala wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana. Iki summa hum mukhayyaruna baina ayyuqtalun aw ya'fu aw ya'khudhu ziyatan mughalladzatan aslasan salasuna hiqqah salasuna jazaah. Dan iki jadi termasuk salah satu pintu tobat untuk pembunuh adalah ya disuruh memilih antara 3 konsekuensi ya, 3 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama apa? Ya dia harus dikisos. Dan ini yang menunjukkan niki di dalam surat Al-Isra ayat 33 atau yang kemarin juga disampaikan bahwa mangqutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Jadi barang siapa yang membunuh orang lain dengan cara yang zalim, maka dijadikanlah apa namanya penguasanya adalah wali dia. Artinya dia harus menerima konsekuensi hukum yang dibebankan dia atas keluarga yang dibunuh tadi. Dengan cara apa? Ini dengan cara ya dia harus dihukum. Kalau sudah dihukum di dunia, nanti dia tidak ada konsekuensi hukum di akhirat kecuali ya atas apa yang kurang, atas saya yang kurang. Niki Pak. Karena apa? Niki summa liqatil al-amdan ahkama fid dunya wa ahkama fil akhirah. Menurut niki Ibnu Katsir ada konsekuensi hukum di dunia dan konsekuensi hukum di akhirat bagi pembunuh orang lain dengan sengaja. Ya kecuali kalau di dunia sudah semua diampuni dosanya oleh Allah, tetapi kalau dikisos pun belum impas, maka nanti bisa ada imbuhnya nanti di akhirat. Misalkan nyun sewu ya, ning donya niku lek mateni iki titik-titik disiksa ngono. Lah nek terus mari ngono mati, mari ngono dek dikisos di ketok gulune kan ora impas iku, cepet matine. Nah niki. Nah ngeten iki, kasus ngeten iki walaupun sudah dikisos, ijik susuk anune napa dosane isih susuk, makane mengke tenggene neraka isih dihukum kalih Gusti Allah dereng impas. Makane hati-hati niki. Walaupun dia di dunia sudah dikisos atau bahkan keluarganya memaafkan atau dia juga sudah membayar diat yang kemarin disampaikan harus membayar dengan 100 ekor onta, enggak serta-merta impas, tergantung tingkat kejahatan dia terhadap orang lain. Niku mah. Ampun. Niki kemarin ya sudah kita bahas terkait dengan pembunuhan dengan sengaja, kisos dan segala macam konsekuensi hukum yang lain. Ya, termasuk yang kemarin kalau itu sengaja, kalau tidak sengaja ya kemarin ya ada yang sengaja tapi salah, ada yang tidak sengaja sama sekali ya, maka hal yang semacam itu walaupun ada kemarin ada pembunuhan yang tidak sengaja dan dia sama sekali nggak tahu, dikira cek kafir, dipateni akhirnya mati,
tibake wis mlebu Islam. Ya kalau seperti itu Nabi memerintahkan kepada dia untuk memerdekakan budak, dan setiap anggota tubuh dari budak itu menjadi penebus dia dari api neraka. Niki kalau dia tidak sengaja dan sama sekali tidak tahu, maka dia harus memerdekakan budak. Nah, meskipun ada seperti itu, tetapi kalau sekali lagi kezalimannya belum impas, bisa jadi nanti di akhirat masih ada tuntutan-tuntutan itu. Pun ngoten mawon, yang jelas hati-hati, tahan diri kita jangan sampai berbuat dosa yang besar, yakni membunuh orang lain. Nauzubillah min dzalik nggih. Ya, kalau kemarin sudah disampaikan ketika ngaji fikih, kecuali kalau dia membela diri, kita mau dibunuh ya udah. Tapi pun itu opsi terakhir, opsi terakhir. Sekali lagi, masih dia bisa kesempatan melarikan diri, lebih baik melarikan diri atau teriak minta tolong pada bantuan orang lain dan lain sebagainya. Baru nanti kalau tidak ada opsi itu ya wis. Kalau seperti itu tidak ada hukuman bagi dia di dunia maupun di akhirat. Itu pun kalau bisa melumpuhkan yang mau membunuh itu masih lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ya wis, itu begitu. Oke, ngoten mawon, mudah-mudahan Allah berikan taufik daripada kita sehingga bisa menjaga diri kita, menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita mendolimi orang lain sekecil apapun, karena semuanya ada hitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.